warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ningsih Ansar. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kupang, unit kerja UPTD SD Impres Nainggolan. Baik, selamat pagi Bu Olga. Selamat pagi Bu Ningsih. Bagaimana Kabarnya baik. Alhamdulillah Ibu. Jadi pada pagi hari ini kita akan mengulasnya di mana pada praobservasi ini berfungsi untuk mengetahui atau mengevaluasi sejauh mana persiapan pembelajaran yang dilakukan oleh ibu di kelas. Tujuan supervisi ini dilakukan agar ibu lebih siap lagi dan lebih percaya diri lagi untuk melakukan proses pembelajaran di kelas nanti. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada ibu, yaitu yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Baik. Di sini tujuan pembelajaran yang akan saya capai adalah ada tiga. Yang pertama adalah siswa mampu memahami nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi contoh-contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui gambar, siswa dapat membedakan. Jadi dia bisa membedakan nilai-nilai Pancasila untuk dia terapkan di kehidupan sehari-hari, di keluarganya, bagi sekolah, bahkan juga di dalam masyarakat di mana dia ada. Baik Ibu, berarti tujuan pembelajaran kita untuk nanti pada proses pembelajaran itu ada tiga ya Ibu ya? Baik, luar biasa. Jadi apa area pengembangan yang akan Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Baik, yang pertama di area pengembangan itu ya ada di aspek sosial dulu, di mana bahwa saya harus mempersiapkan peserta didik dengan baik. Karena dari beberapa siswa di dalam kelas itu, di situ kemampuan mereka juga berbeda-beda, ada yang lebih bahkan ada yang kurang atau ada juga yang pas-pasan. Jadi yang pertama saya harus mempersiapkan itu dulu. Yang kedua aspek kognitif, sehingga mereka juga mampu siap dengan fisik mereka mungkin, karena beberapa di antaranya juga ada yang sakit. Jadi oleh sebab itu kami harus mempersiapkan itu semua. Luar biasa Ibu. Apa strategi atau model atau metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti? Jadi metode-metode pembelajaran yang akan saya gunakan adalah pertama ceramah, kedua diskusi, yang ketiga tanya jawab, kemudian pemberian tugas. Itu yang akan saya lakukan. Media pembelajaran yang digunakan itu apa saja ya? Media-media mungkin Infokus, ada laptop, kemudian gambar-gambar yang nanti ditampilkan, terus dia punya soal-soal evaluasi awal, evaluasi akhir pembelajaran, bahkan juga ada berbagai soal-soal dalam bentuk lisan mungkin atau langsung. Nah Ibu, kira-kira kapan ya observasi ini akan Ibu lakukan? Observasinya nanti sebentar. Berarti sebentar hari ini? Iya, setelah ya? ini kita langsung melakukan. Berarti hari Jumat, ya. tanggal 26 Juli 2020. Baik Ibu. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan atau obrolan kita pada pagi hari ini? Ya, jadi yang saya dapatkan adalah yang pertama itu sebelum kita memulai pembelajaran atau suatu kegiatan belajar di kelas, kita harus mempersiapkan diri. Istimewa yang pertama guru yang harus mempersiapkan diri dan juga kelasnya, sehingga bisa kondusif untuk melakukan suatu kegiatan pembelajaran. Yang kedua, anak-anak juga harus dipersiapkan, sebab mungkin antara mereka yang fisiknya masih kurang atau masih sakit. Jadi begitu juga dengan pola pikir mereka dan dengan kesiapan mereka dalam belajar. Nanti kesiapan guru, kesiapan siswa diperhatikan ya, luar biasa. Jadi nanti sebentar kita akan bertemunya Ibu Guru ya pada kegiatan proses pembelajaran nanti. Baik Ibu, demikian percakapan observasi saya dengan Ibu Olga. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Olga. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, sebelum kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu meminta satu siswa untuk maju ke depan berdoa dulu.
sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu mau absen dulu. Kira-kira ada yang tidak hadir? Ada. Ketua kelas mana tadi ketua kelas? Ya, siapa yang tidak hadir? Ian, ya, Ian tadi ada sakit, ada izin di ibu ya, ini sakit. Semuanya baik-baik saya siapkan. Baik, kita akan siapkan. Ini siapa? Kaldi. Ibu mau mengajar, tolong perhatian di depan supaya sebentar nanti Kaldi bisa mengikuti dengan baik ya. Bisa siap? Ya, ya anak-anak, pagi hari ini akan belajar tentang mata pelajaran PKM. Pelajaran PKM dengan tujuan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama adalah siswa mampu memahami nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi contoh-contoh tentang nilai-nilai Pancasila yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di rumah, kehidupan di sekolah, dan kehidupan di masyarakat. Dan yang ketiga, melalui gambar, siswa dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila yang tadi baik di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Nah sekarang ini mau bertanya dulu. Kira-kira dari pagi tadi ketika anak-anak mau ke sekolah buat apa? Sebelum dia datang ke sekolah buat apa? Makan. Ya, coba satu-satu. Margareta coba apa? Makan, ya. Siapa lagi? Coba Yohan. Mandi. Berdoa ya, bagus sekali, tepuk tangan dulu. Jadi itulah nilai-nilai yang sehari-hari kita lakukan di rumah. Nah, kalau sudah sampai sekolah, mau masuk kelas bagaimana? Kalau masuk kelas harus memberi salam kepada guru. Nadia, selain memberi salam kepada guru, memberi salam kepada teman-teman. Anak-anak, kesepakatan kelas kita pembelajaran, Ibu ingatkan dulu agar supaya dalam mengikuti pembelajaran kita harus mengikuti kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Yang pertama itu kita harus apa? Jangan ribut saat pelajaran sudah dimulai. Yang berikut apa lagi? Jangan makan di kelas saat pembelajaran sedang berlangsung. Yang ketiga apa lagi? Iya, jangan memotong percakapan orang lain. Baik, ya tepuk tangan dulu untuk itu. Mengingatkan kita tentang kesepakatan kelas kita. Ya anak-anak. Jadi baik, tadi Ibu sudah menyampaikan 3 tujuan pembelajaran. Ada Pancasila. Coba lihat di dalamnya ini, di tengah ini ada gambar apa ya? Lambang. Lambang apa? Lambang sila-sila. Lambang sila-sila. Ada berapa sila? 5 sila. Coba, Yohan sebutkan sila yang pertama. Sila pertama sebutkan. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua? Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga? Persatuan Indonesia. Sila keempat? Kerakyatan yang dipilih kebijaksanaan dalam permusyawaratan berlaku. Sila yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya anak-anak, jadi ini lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila yang di dalamnya ada 5 sila. Ya, ada 5 sila. Ya. Ini adalah nilai-nilai yang ada dalam sila-sila. Sila yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Sila yang dia punya butir yang kedua. Anak-anak, sekarang kita akan masuk dalam kegiatan diskusi kelompok. Jadi Ibu akan membagikan anak-anak dalam beberapa kelompok, 5 kelompok ya. Ini Susan, Pali dengan itu yang datang itu 1 kelompok, dan nanti Ibu akan membagikan LKS untuk kalian kerjakan. Jadi anak-anak di sini LKS yang Ibu sudah siapkan ini sesuai dengan kebutuhan anak-anak ya. Jadi mohon anak-anak kerjasama di dalam melakukan tugas kelompok ini dengan baik, sehingga jawaban-jawaban yang nanti anak-anak isi juga dapat sesuai dengan materi yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ya, ini kelompok 1, Yohan ke sini Sa. Kelompok 2, Yohan sama ini ada ke sini. Ke sini.
kelompok 3 di sini, ini 4 orang ya. Kelompok 4, 3 orang. Dan ini kelompok ini kalimat kira-kira sudah sila pertama, kedua, ketiga. Kemarin ini sudah tarik garis. Tarik garis ya. Tarik garis kira-kira. Oh, sila pertama. Ya. Jadi diskusi kelompok waktunya sudah habis. Saatnya anak-anak akan membacakan hasil diskusi kelompok masing-masing di depan kelas. Jaman nomor 1, contoh negara Indonesia budaya yang ada dan menjaga mengenai teman-teman dari beda suku, agama, dan ras. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kedua. Yang berikut ibu panggil kelompok 3. Kelompok 3, ayo Agung mewakili kelompok membacakan hasil diskusi. Inilah hasil diskusi kelompok 3. Nomor 1, orang mana sedang menabung uang termasuk sila kedua Pancasila. Jawaban kedua, semua orang kerjasama termasuk sila kelima. Jawabannya sangat bagus. Jadi semua kelompok sudah mendengar toh? Sudah mendengar hasil diskusi dari kelompok dari awal pembelajaran kita sampai saat ini. Apa yang anak-anak lihat dari sila-sila yang tadi? Ada 5 sila tadi. Ya, jadi untuk sila pertama, butir-butirnya yang tadi pertama adalah beribadah menurut agama masing-masing. Kemudian kita harus tenggang rasa dengan teman-teman kita yang beragama lain, atau ketika teman-teman kita sementara mengikuti kegiatan ibadahnya, kita harus apa? Menghormati. Ya, untuk sila kedua di sini anak-anak kita juga harus diberikan sesuatu tanggung jawab, khususnya sebagai siswa. Ya, sebagai siswa kita harus menjadi orang-orang yang apa? Sopan, beradab dimanapun kita ada, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia atau sila ketiga. Ya, jadi sila ketiga ini di sini diminta untuk anak-anak yang pertama itu apa? Cinta tanah air. Kemudian kalau di rumah anak-anak harus apa? Rajin menabung. Jadi kalau ada uang jajan sisihkan sedikit untuk menabung. Nah, itu. Yang berikut untuk sila keempat di sini kalau di sekolah kita harus apa? Menghargai pendapat orang lain. Nah, seperti kesepakatan kelas kita. Kan bunyi Satya, perhatian. Coba sebutkan bunyi sila kedua. Kuat? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar tidak? Ya, baik, kita untuk Satya. Coba ini Yohan sebutkan sila kelima. Bunyi sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, benar, tepuk tangan. Ya, anak-anak, jadi hari ini kita sudah belajar tentang sila-sila. Nah, kalau ketika kita pulang di rumah, baik kita di sekolah, di masyarakat, kita bisa menerapkan nilai-nilai dari sila-sila yang ada dari 5 sila tadi dalam kehidupan kita sehari-hari.
Oke, baik. Jadi kita sebelum akhir kegiatan kita, Ibu minta Yohan untuk ada di depan berdoa. Ya, baik, terima kasih Tuhan. Jadi selesai sudah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nanti setelah ini anak-anak boleh menyiapkan tas dan kemudian mengatur meja kursi seperti biasanya. Yang piket harus dipiket, membersihkan kelas sebelum pulang. Baik. Ketua kelas dimohon anak-anak berdiri. Teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, hari ini saya dengan Ibu Olga telah melaksanakan kegiatan supervisi di kelas 5 ya untuk mata pelajaran PKN. Pendidikan Kewarganegaraan. Terima kasih Ibu Olga untuk kerjasamanya dalam kegiatan supervisi ini. Pada Ibu karena Ibu sudah boleh membantu saya juga selama observasi sampai kepada kegiatan pembelajaran, sehingga saya juga bisa mengambil pengalaman dari hal ini untuk saya jadikan acuan bagi saya ke depan. Saya bisa merubah mungkin teknik-teknik pembelajaran atau materi-materi yang lebih relevan lagi dengan persiapan pembelajaran. Jadi baik Ibu Olga, tadi selama saya melihat dan mengamati proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Olga dan anak-anak kelas 5 ini luar biasa Ibu. Karena persiapan Ibu guru untuk melakukan pembelajaran di kelas itu sudah bagus. Di situ saya mengamati, yang saya lihat itu ada Ibu sudah sesuaikan dengan minat siswa. Yaitu Ibu menyesuaikan LKPD-nya sesuai dengan kemampuan kebutuhan muridnya, itu yang luar biasa ya. Jadi sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu ya, luar biasa. Saya harap untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya dalam proses pembelajaran Ibu guru perlu mempersiapkan lagi, semoga lebih baik lagi dari ini. Tapi ini saja sudah luar biasa Ibu. Untuk kita terima kasih Ibu ya, karena hari ini sudah bekerja sama dengan saya. Terima kasih banyak Ibu guru. Ya.